Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para perindu kota Madinah dan kota Mekah, ahlan wa marhaban di channel YouTube Ferry Hamzah Nawawi. Masih dari kota Madinah, tepatnya dari Masjid Nabawi, kami ingin menyapa sahabat sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan tentunya dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada video kita kali ini, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melihat secara langsung bagaimana suasana perluasan halaman terbaru dari Masjid Nabawi. Posisinya sebelah mana dan suasana perluasannya juga seperti apa, kita akan lihat. Kemudian kita juga akan mengajak sahabat sekalian untuk melihat hotel dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mulia, yang merupakan khalifah ketiga dalam sejarah umat Islam. Menariknya sahabat sekalian, hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini dibangun dari rekening berusia 1400 tahun yang lalu. Penasaran dan ingin mengetahuinya kan? Tapi sebelumnya, yuk kita lihat dulu perluasan halaman terbaru dari Masjid Nabawi seperti apa. Tafadhol ma'ana. Ketika kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka kita mencari pintu keluar nomor 8. Nah, pintu King Saud nomor 8 ini. Terus kita ke arah depan pintu nomor 8 ini, ya ke arah depan sana, kita ketemu dengan pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8. Nah, setelah pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8 itulah, langsung kita akan melihat suasana perluasan halaman terbaru dari Masjid Nabawi seperti apa. Oleh karena itu, yuk sahabat sekalian, kita lebih mendekat ke arah pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8. Alhamdulillah, saat ini saya sudah di pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8. Dan kita lihat
di samping saya atau di seberang pagar itu adalah perluasan dari halaman terbaru Masjid Nabawi yang ternyata tidak hanya lurus dengan pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8 saja, tetapi perluasannya itu dari pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8 sampai pintu pagar Masjid Nabawi nomor 15. Yang mana dulunya kawasan ini adalah kawasan museum-museum yang posisinya bersebelahan dengan halaman Masjid Nabawi bagian barat. Jadi dulunya di sini ada Museum Muhammadur Rasulullah, terus ada juga Museum Asmaul Husna. Akan tetapi semuanya sudah pada dibongkar untuk bagian dari perluasan halaman Masjid Nabawi. Baik, biar lebih jelas suasana perluasannya seperti apa, kita akan mendekat langsung ke arah sana. Kita saat ini sudah berada di halaman perluasan dari Masjid Nabawi yang posisinya lurus dengan pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8 sampai pintu pagar Masjid Nabawi nomor 15. Yang mana arah dari perluasan halaman Masjid Nabawi ini posisinya adalah sebelah barat dari Masjid Nabawi. Atau kalau kita sedang berada di Masjid Nabawi dengan posisi menghadap kiblat, maka posisi perluasan halaman terbaru Masjid Nabawi berada di sebelah kanan kita. Letaknya pas di depan Hotel Raudhah Atiq, Hotel Ashraf Bustan, Hotel Hayah Golden, Hotel Busfur, bahkan sampai ke Hotel Ilyas Silver. Dulunya di sini juga merupakan lokasi dari pasar murah yang dibikin semacam tenda-tenda khas Arab Saudi bagi jamaah haji ataupun umroh yang hotelnya di kawasan pintu pagar Masjid Nabawi nomor 8 sampai pintu pagar Masjid Nabawi nomor 15, pasti ingat dengan suasana pasar ini. Tetapi saat ini pasar murah itu sudah dibongkar. Sama kondisinya seperti Museum Asmaul Husna dan Museum Muhammadur Rasulullah yang juga sudah dibongkar karena masuk bagian dari perluasan halaman terbaru Masjid Nabawi. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, Masya Allah, sangat luas dan sangat lebar perluasan terbaru halaman Masjid Nabawi ini. Semoga nantinya ini akan bisa menampung lebih banyak lagi jemaah haji dan umroh yang datang untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Sahabat sekalian, inilah perluasan terbaru halaman Masjid Nabawi. Untuk selanjutnya kita akan melihat secara langsung hotel yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an yang posisinya lurus dengan pintu pagar Masjid Nabawi nomor 15. Sahabat sekalian, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di depan pintu pagar Masjid Nabawi nomor 15. Jadi kalau kita ingin melihat hotel yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, maka kita terlebih dahulu mencari pintu pagar Masjid Nabawi nomor 15. Setelah ketemu, kemudian kita belok kiri dan lurus. Nanti kita ketemu dengan Hotel Elaf Thayyibah
kemudian ke kanan. Nah, nanti di ujung jalan sebelah kiri, di sanalah letak posisi hotel dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dibangun dari rekening berusia 1400 tahun yang lalu. Biar nggak bingung dan nggak penasaran, yuk kita lihat langsung ke lokasinya seperti apa. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk terus support channel YouTube kami dengan like, subscribe, dan share ke media-media sosial yang dimiliki, agar banyak saudara-saudara kita yang lainnya juga mendapatkan manfaat dan tidak ketinggalan kabar terkini seputar Madinah dan Makkah. Sekarang, sambil kita berjalan santai ke lokasi hotelnya, pertanyaannya, kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki rekening sampai sekarang? Bahkan umurnya sudah lebih dari 1400 tahun lamanya. Jadi sejarahnya berawal saat kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Air jernih menjadi salah satu kebutuhan yang sangat sulit diperoleh. Apalagi para kaum muslimin saat itu sudah terbiasa meminum air Zam-Zam ketika masih berada di kota Mekah. Sebenarnya bukan airnya yang sulit ditemukan. Persoalan utamanya adalah saat itu yang mempunyai sumur dengan air yang melimpah justru dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi mendapatkan kabar tentang orang Yahudi yang memiliki air sumur yang melimpah itu, Rasulullah SAW lantas memberikan penawaran pada sang pemilik sumur. Sebagai ganti dari sumur itu, Rasulullah SAW menawarkan kebun yang sangat luas, ya, kebun kurma yang sangat luas. Akan tetapi pemilik sumur menolak dan mengatakan hanya mau menerima uang saja. Sang pemilik sumur ini memang terkenal sangat oportunis, ya, dan tidak mau berbagi air sumurnya selain dengan cara jual beli. Mengetahui peristiwa ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lantas mendatangi sang pemilik sumur dan berkata akan membeli sumur tersebut. Pemiliknya menolak, ya, dan menawarkan Utsman bin Affan untuk membeli setengah air dari sumur itu atau menyewa sumur tersebut. Utsman bin Affan lantas membeli setengah air sumur tersebut. Pembagian yang dimaksud dengan kata setengah adalah di mana pemilik sumur dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bergantian, ya, mengkonsumsi air sumur 2 hari sekali. Jadi hari ini Utsman bin Affan, besoknya pemilik sumur, dan begitu seterusnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lalu mewakafkan, ya, air sumur tersebut sesuai jatah harinya untuk keperluan kaum muslimin. Dan uniknya sahabat sekalian, setiap orang justru hanya mau minum air sumur di jatah hari yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Dan tidak ada seorang pun yang datang di saat jatah hari yang dimiliki oleh pemilik sumur. Nah, karena merasa rugi, sang pemilik sumur kemudian menjual seluruh sumur tersebut kepada Utsman bin Affan seharga 20.000 dirham. Nah, singkat cerita, pada masa-masa berikutnya wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini pun terus berkembang. Jadi bermula dari sumur wakaf ini, kemudian terus melebar
menjadi kebun kurma yang begitu luas. Bahkan kebun kurma wakaf dari Utsman bin Affan ini pernah dirawat oleh pemerintah Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Baru kemudian setelah kerajaan Arab Saudi berdiri, perawatannya berjalan semakin baik. Ya, alhasil di kebun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini kemudian tumbuh lebih dari 1.600 pohon kurma. Nah, kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil kebun wakaf Utsman bin Affan tersebut. Jadi uangnya yang didapat dari setiap panen kurma dibagi menjadi 2. Setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, sedangkan separuhnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah ya, tabarakallah. Kemudian rekening atas nama Utsman bin Affan tersebut dipegang oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Dengan demikian kekayaan Utsman bin Affan yang tersimpan di bank ya terus semakin bertambah sampai pada akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah atau area eksklusif yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dan sahabat sekalian ya, kita bisa lihat di depan kita ya, inilah hotel yang dimiliki oleh Utsman bin Affan yang dibangun dari uang rekening beliau sendiri, dan hotel ini pun juga atas nama beliau sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Yuk sahabat kita sekalian, kita semakin mendekat ke arah hotel. Ternyata hotelnya masih dalam proses perbaikan, dan kita lihat pelang-pelang di sekitar hotel ini bertuliskan owner atau al-malik Utsman bin Affan, atau kalau bahasa Indonesianya pemiliknya adalah Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kita tidak mau tersentuh? Beliau yang hidup di masa 1400 tahun yang lalu, tetapi saat ini beliau memiliki sebuah hotel mewah. Dan luar biasanya lagi, pendapatan dari wakaf hotel ini setelah dibagi dengan tim pengelola, maka keuntungan sisanya itu sebagian untuk kepentingan orang-orang yatim atau anak-anak yatim, kemudian fakir miskin dan kaum duafa. Sedangkan sebagiannya lagi dimasukkan lagi ke rekening Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sekalian, kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang terkenal pada zamannya sebagai pebisnis yang sukses dan kaya raya, namun beliau mempunyai sifat murah hati dan sangat dermawan. Bahkan hebatnya itu, beliau adalah satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank yang berada di Arab Saudi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga bersama Rasulullah tingkat paling tinggi. Hisabnya juga sangat ringan, tapi sampai saat ini masih mempunyai investasi dunia akhirat ya di Bank Arab Saudi yang digunakan untuk berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan kepentingan kemaslahatan kaum muslimin yang lainnya. Dan ini pahalanya akan mengalir terus pada Utsman bin Affan sampai menjelang kiamat. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Saya, Anda, dan kita semuanya yang bukan sahabat Rasulullah,
Surga juga belum jelas sampai hari ini. Hisab masih menegangkan. Amalan juga masih berantakan. Dan hari ini masih sulit untuk beramal. Masih sulit untuk beribadah. Masih sulit untuk mengumpulkan investasi akhirat kita. Sampai hari ini. Lalu apa yang nanti bisa kita harapkan dan bisa kita banggakan di akhirat? Sahabat sekalian, demikianlah video kita kali ini. Semoga liputan kami bermanfaat dan bisa memotivasi kita semuanya. Kalau sahabat sekalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share ke media-media sosial yang dimiliki, biar channel kami semakin berkembang dan kami pun lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.